Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari datang pakai ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, sudah pulang dari Bau-Bau ini. Iya. Bagaimana kabar dari Bau-Bau? Alhamdulillah baik-baik. Salam Bupati kepada semua. Iya. Iya. Ini pakai. Ada surat ini. Iya. Dari Amiruddin. Orang Bau-Bau, orang Pindrang. Orang Pindrang. Iya. Dari Amiruddin. Ada mengatakan begini. Iya. Dengan hormat. Adapun maksud surat saya ini ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Kiai dengan Denaba. Iya. Di sekitar kampung saya atau daerah saya, setiap melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, ada hal-hal yang saya tidak pernah jumpai seperti halnya di ujung pandang. Iya. Kalau melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha di daerah tersebut, ada yang diistilahkan tomakaka. Apa itu tomakaka? Itulah yang artinya orang yang dituakan dalam kampung itu. Kalau setiap Idul Fitri dan Idul Adha, tomakaka tersebut mesti hadir. Ya, tetapi dia tidak salat. Iya. Cuma tinggal duduk di samping imam, tidak melaksanakan salat. Menurut orang di sana, tomakaka tersebut minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua orang yang hadir melaksanakan salat diperpanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahi rezekinya. Pertanyaan saya. Satu, bagaimana pandangan Islam tentang hal itu? Yang kedua, apakah hal itu memang pernah terjadi pada zaman Rasulullah? Ataukah hanya merupakan kebiasaan mereka atau adat mereka? Dan kalau merupakan adat, bagaimana pandangan Islam? Sedang di dalam Islam juga dikenal adanya hukum adat. Ini pakai. Begini Denaba. Iya, bagaimana? Ini masalah sholat. Itu tidak dapat campur hukum adat. Iya. Karena yang kaidah dari ibadat itu tertulis al aslu fil ibadah tauqif wal ijba. Iya. Yang menyangkut masalah ibadat dan naba tidak boleh kita lakukan tanpa ada dasar. Iya. Dan kita harus berbuat kalau sudah ada dasar. Betul. Iya. Nah sekarang bahwa apa yang mereka lakukan, mereka berbuat sesuatu yang tidak ada dasarnya dari perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Iya. Kalau untuk mendoakan semua orang yang hadir supaya selamat, itu malah harus di dalam sholat. Bukan dia tidak sholat. Malah tidak sholat, doa itu tidak akan jadi. Dan Iya betul. Sebab dalam Quran dikatakan iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibud da'watad da'i iza da'ani fal yu'minu bi fal yastajibu li. Iya. Kalau orang bertanya kepada kaum Muhammad tentang aku, bilang aku dekat. Iya. Karena aku memenuhi permintaan mereka. Iya. Nah, dengan syarat mereka beriman kepadaku dan mentaati aturanku. Iya. Jadi aturan itu ialah menjalankan ibadat. Iya betul. Jadi kalau dia tidak beribadat, tidak mungkin doanya itu akan dikabulkan. Iya. Jadi perbuatan semacam itu sudah jelas tidak ada dari Nabi dan para sahabat yang duduk tidak sholat, duduk di samping imam. Yang dikatakan orang yang dituakan. Iya betul. Jadi seharusnya malah dia harus sholat dan dia berdoa untuk keselamatan semuanya yang hadir termasuk dirinya sendiri. Nah, itulah Amiruddin jawaban terhadap pertanyaan Anda. Selesai itu Pak Kiai. Nah ini lagi Pak Kiai. Ini pertanyaan sebagai salah seorang pencinta dan pengagum acara dialog subuh bulan suci Ramadan yang diasuh oleh Pak Kiai dengan Denaba, mengaturkan terima kasih setinggi-tingginya atas penjelasan pertanyaan saya ini. Nah sebagai berikut Pak Kiai. Apa itu? Ada anggapan orang yang kami temui di masyarakat mengatakan bahwa kita orang Muslim boleh kawin lebih dari satu istri. Iya. Betul. Iya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai istri lebih dari satu. Dan bahkan ada yang mengatakan mempunyai 4 istri. Nah, pertanyaan, benarkah anggapan tersebut Pak Kiai? Nah,
Jika benar, dapatkah dijadikan suatu keharmonisan rumah tangga dengan istri lebih dari satu? Nah, apalagi di zaman sekarang ini, yang penuh dengan perlombaan materi, Pak Kiai. Iya, ini Pak Kiai. Sudah ada apa? Ada lagi. Apa dilanjutkan yang kedua? Apa itu pertanyaan kedua? Apakah roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh kita sewaktu masih dalam rahim ibu berkembang mengikuti pertumbuhan tubuh kita dari lahir hingga dewasa dan seterusnya, dipanggil menghadapnya. Itu yang kedua pakai. Yang ketiga lagi, bagaimana cara berdoa untuk kemurahan rezeki dan lain-lain, yang bisa langsung diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung banyak orang-orang yang ibadahnya cukup sempurna dan banyak menghafal doa-doa, tetapi toh miskin juga pakai. Ini apakah rezeki orang-orang miskin dan orang-orang kaya itu sudah merupakan takdir Allah yang sudah digenggam sejak lahir? Ini pakai. Begini dan apa? Ya, bagaimana? Masalah poligami. Iya. Apakah betul Rasulullah itu berpoligami? Ya. Dan mungkinkah diatur suatu rumah tangga secara harmonis jika kita berpoligami? Iya. Jelas itu pakai. Sekarang perempuan lebih banyak lagi. Jawabnya dan apa? Istri Rasul bukan 4 dan apa? Oh, bukan 4? Bukan. Oh, salah itu orang. Jadi malah 9 dan apa? Oh, 9. Iya. Bagaimana Pak Kiai? Dan jika kita menghitung yang 9 itu, yang pertama istri beliau sesudah mati Khadijah ya. Iya. Itu Saudah. Iya, Saudah. Ya, binti Zam'ah. Iya. Yang kedua Aisyah binti Abu Bakar. Iya. Dan yang ketiga Hafsah binti Umar bin Khattab. Iya. Dan yang keempat Zainab binti Zam'ah. Iya. Yang kelima Ummu Salamah. Yang keenam Zainab binti Jahsy. Ada 2 Zainab istri beliau. Oh, iya. Itu yang keenam. Iya, yang ketujuh Juwairiyah binti Haris. Iya. Yang kedelapan Sofiyah. Oh, yang kesembilan. Yang kesembilan dan Naba adalah Maria. Oh, Maria Qibtiyah. Ya. Oh, inilah istri-istri Rasulullah yang dipasang 9. Iya. Nah, itu dan Naba ya. Iya. Nah, apakah Nabi dapat menjalin harmonis dalam rumah tangganya? Iya. Malah yang 9 istri itu pernah sama makan semua dan Naba. Iya. Bayangkan itu. Mereka itu sama-sama makan bersamaan dengan Nabi dengan ke-9 istri beliau. Iya. Sehingga ada yang bertanya di antara istri-istri beliau itu. Apa yang dia tanya? Karena di antara istri beliau itu, beliaulah yang paling tua. Siapa ini? Rasulullah. Oh, iya. Pertanyaan mereka, jika Rasulullah meninggal, siapakah di antara istri Rasulullah yang akan cepat menyusul beliau? Iya. Oh, hebat ini pertanyaannya. Iya. Nabi menjawab, yang panjang tangannya. Yang panjang tangannya? Ya. Jadi mereka bergurau. Oh iya. Nabi bergurau dan kalimat itu mereka tertawa semua. Iya tentu. Ya, yang akan menyusul saya nanti yang panjang tangan. Iya. Akhirnya dan Naba. Betul Rasulullah meninggal. Iya, meninggal Nabi. Maka istri-istri Nabi itu baku ukur tangan. Iya. Sebab mereka mau tahu siapa sesudah Nabi meninggal yang akan menyusul segera. Iya, betul tentu. Ternyata yang panjang tangan itu adalah Saudah. Oh, iya. Ya, beliau ini orang hitam dan apa? Oh, orang hitam. Iya. Beliau yang panjang tangan. Iya. Jadi mereka bergembira, berarti kaulah Saudah yang akan cepat menyusul Rasulullah. Iya. Ternyata tidak Saudah yang meninggal duluan. Siapa? Zainab binti Zam'ah. Oh, Zainab ya. Iya. Akhirnya mereka kembali berpikir. Padahal yang panjang tangan kata Nabi. Iya. Kenapa tidak Saudah yang meninggal? Kenapa Zainab yang meninggal? Iya. Mereka kembali menafsirkan. Iya. Panjang tangan dalam bahasa Arab itu adalah orang dermawan. Oh.
Iya. Orang yang panjang tangan artinya orang yang dermawan. Ya, kalau di Indonesia ada apa bagaimana? Pencuri. Nah, gitu ya. Iya. Ternyata Zainab memang seorang istri Nabi yang dermawan. Oh, iya. Itu Danaba. Iya. Dan dia mengasuh beberapa anak yatim di rumahnya sendiri. Iya. Nah, dialah yang dulu meninggal. Iya. Padahal pendek tangannya. Iya. Jadi pengertian panjang tangan tadi adalah dermawan. Nah, itu Danaba. Sekarang pertanyaan berikut. Apakah mungkin dijaga keharmonisan dan keadilan? Ya. Sebab dalam Quran ada kalimat ya, pankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Iya. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Iya. Boleh kamu kawin sampai 4. Iya. Jika kamu bisa berlaku adil. Iya, betul. Kalau tidak berlaku adil, maka kamu hanya boleh kawin 1. Iya. Itu firman Allah dalam Quran. Betul. Nah, sekarang Danaba, bahwa apakah Nabi sudah berlaku adil terhadap ke-9 istri beliau? Iya. Adilkah Nabi? Iya. Maka Aisyah sudah berkata dalam penjelasan beliau bahwa Rasulullah adalah suami yang sangat adil terhadap istri-istrinya. Iya. Nah, itu Danaba. Iya. Jadi istri-istri beliau sudah mengakui bahwa Rasulullah itu adil. Iya. Terhadap istri-istri beliau. Betul, sebab beliau merasakan sendiri, mengalami sendiri. Iya. Lantas toh Nabi masih berdoa kepada Tuhan. Iya. Ya Allah, ampunilah saya sesuatu yang saya miliki. Iya. Dan sesuatu yang tidak saya miliki. Iya. Nah, apa maksud doa Nabi? Iya. Dalam persoalan pergaulan suami istri, beliau sudah berlaku seadil-adilnya. Iya. Tetapi kenapa Nabi berdoa untuk agar beliau diampuni dari sesuatu yang beliau miliki dan yang tidak beliau miliki? Iya. Apa kira-kira yang tidak beliau miliki? Iya. Nah, apa kira-kira? Iya. Yang itu kekurangan beliau. Ya. Dan itu dalam Quran pada surah An-Nisa dan Naba ayat 129 memang sudah ada. Iya. Di dalam Al-Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Iya. Dan sekali-kali tidak mungkin kamu untuk berlaku adil terhadap istri-istri kamu, walaupun bagaimana kamu mengharapkannya. Iya. Walaupun kamu cinta untuk melakukan keadilan itu. Tapi tidak mungkin. Iya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Iya. Yang dimaksud dengan ayat ini dan Naba adalah soal keadilan dalam hubungan seksual. Oh, iya. Nah, itu. Oleh sebab itu disitulah letaknya doa Nabi. Ampunilah saya apa yang saya miliki dan apa yang saya tidak miliki. Oh, iya. Lantas bisa paham dan apa itu? Paham. Nah, pahamnya. Kenapa tidak bisa adil di bidang seksual? Karena masalah cinta kasih itu kan tidak bisa dibagi, Pak Kiai. Itu dan apa? Iya. Sebenarnya bukan begitu. Apa? Bagaimana lagi? Antara istri tua dengan yang muda dan apa? Iya, tentu lebih tertarik yang muda. Di situ letaknya tidak adilnya itu. Iya. Bagaimana mau ada timbul gairah seksual kalau istri memang sudah tua sekali? Seperti Saudah. Iya. Nah, itu karena tidak ada gairah Nabi. Nah, tentu dengan yang muda lain. Tentu lain. Iya. Ini yang Tuhan katakan dalam Quran. Sekali-kali tidak mungkin kamu untuk berlaku adil. Ya, terhadap istri-istri kamu walaupun bagaimana kamu mengharapkannya. Iya. Itulah sebabnya Nabi berdoa, ya Allah. Ya, ampunilah saya apa yang saya miliki dan apa yang saya tidak miliki. Iya. Itu yang maksud. Jadi tidak mungkin manusia berlaku adil dalam masalah ini. Penting. Iya. Begitu maksudnya Nabi. Jadi rumah tangga Nabi tetap harmonis. Iya. Dan tetap adil dalam masalah lahiriah. Iya. Yaitunya masalah nafkah, belanja, masalah pakaian, masalah giliran malam. Itu Nabi tetap berlaku adil dan itu. Iya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah roh di dalam tubuh itu mengikuti perkembangan? Iya. Pada dasarnya Denaba, roh di dalam tubuh itu adalah suatu bekal untuk kehidupan manusia. Dengan adanya roh manusia hidup. Tapi perkembangan roh bukan di dalam tubuh itu, tetapi setelah manusia lahir. Karena dalam Quran dikatakan waktu kamu lahir tidak tahu apa-apa. Iya. Kemudian timbullah pendengaran, timbul perasaan.
Nah, ke belakang akhirnya timbullah akal. Betul. Nah, itu di belakang lahirnya dan berkembangnya. Iya. Jadi semasa dalam kandungan sebagai bekal kehidupan roh itu sudah ada. Tapi perkembangannya sesudah manusia lahir dan Iya. Nah, itu. Apakah kalbi itu juga termasuk roh, Pak? Ya, bagaimana? Apa? Kalbi. Ya, penterjemahan bahasa Arab disebut kalbun. Iya. Orang menerjemahkan jiwa bahasa Indonesia, roh dalam bahasa Arab. Begitu dan Tapi nafsu juga pakai? Nafsu itu adalah yang terdapat pada diri manusia. Ada yang dikatakan nafsu lawwama, ada nafsu mutmainnah, dan ada nafsu ammarah. Itu jiwa manusia itu ada yang bersifat yang dikatakan tamak, yang dikatakan nafsu ammarah, dan ada nafsu yang bersifat mutmainnah, tentram. Nah, itu dari segi kejiwaan itu sendiri, dari kegiatan-kegiatan jiwa dan apa. Yang ketiga lagi pakai. Yang ketiga adalah bagaimana berdoa, supaya murah rezeki. Nah, kenapa ada orang berdoa terus banyak hafal doa, tetapi kok rezekinya gitu-gituan? Itu. Jawabnya begini dan apa? Bagaimana? Doa tidak bisa dilepaskan dengan usaha. Iya. Memang ada doa yang tidak bisa berusaha. Iya. Ya, kita hanya berdoa saja. Iya. Tetapi ada doa yang menyangkut masalah rezeki harus dengan usaha. Betul. Nah, mana bentuk doa yang tidak bisa dalam bentuk usaha? Iya. Seperti pesawat mau mendarat di ujung pandang. Iya. Tapi ternyata landasan tidak lihat. Iya. Akhirnya dia ke Bali. Iya. Tiba-tiba di Bali juga landasan tidak dilihat. Iya. Akhirnya pilot berkata bahwa kita sudah tiba di Bali. Iya. Tapi kita tidak bisa mendarat karena landasan tidak dilihat. Iya. Dan bahan bakar tinggal sedikit. Iya. Nah, di sini doa baik dari penumpang, baik dari pilot. Ya, pilot tinggal berusaha saja bagaimana. Iya. Tetapi yang penumpang ini tidak bisa berusaha dan apa? Tentu. Iya. Iya. Kalau auto mogok di jalanan bisa dicari itu apa namanya itu untuk memutar anunya itu ya. Iya. Bisa turun. Iya. Tapi kalau di pesawat itu mogok habis bensin, tidak bisa turun dan apa? Jatuh saja. Jatuh saja. Jadi penumpang hanya berdoa. Di sini tidak ada usaha dan apa? Iya, betul. Yang berusaha cuma pilot. Iya. Bagaimana dia mengendalikan supaya bisa bahan bakar bertahan, dan dia dapat melihat landasan apakah kembali ke ujung pandang, jangan-jangan sudah terang. Itu tentu usahanya dengan melalui interlokal, melalui itu dan apa. Telekomunikasi. Begitu dan apa. Tetapi tentang rezeki, ini tidak bisa berdoa seperti yang pernah ditepati oleh Umar bin Khattab. Iya. Pernah dan apa. Iya. Umar masuk masjid. Iya. Ketemu orang ini semenjak senja sampai sore tinggal dalam masjid. Iya. Berzikir, berdoa. Iya. Nah, Umar berkata, kenapa kalian cuma duduk berzikir dan berdoa? Iya. Dia bilang kami bertawakal kepada Allah. Karena kita berdoa, moga-moga Allah memberi rezeki kepada kita dan kita bertawakal kepadanya. Umar marah. Nah, Umar berkata, kamu tahu bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Iya. Karena itu kamu harus berusaha. Tanamkanlah bibit yang baik di tanah yang subur. Iya. Kemudian kamu berusaha menyianginya, memeliharanya, berdoa minta isinya. Ini masalah rezeki itu tidak bisa dilepaskan antara doa dengan usaha. Begitu dan abang. Apakah rezeki orang miskin dan orang kaya itu sudah merupakan takdir Allah? Iya. Masalah rezeki pemberian Allah. Tetapi kita tidak tahu apa kita miskin ini karena tidak berusaha, atau karena memang sudah takdir. Oleh sebab itu dan nabah, rezeki itu rahasia Tuhan. Kerja manusia hanyalah berusaha. Kalau sudah diusahakan tidak berhasil, barangkali itulah takdir. Begitu dan nabah. Nah, itulah saudara Tina Sulfina. Alamat Pasui, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Dan apa? Pertanyaan Anda sudah dijawab. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, selesai lagi Pak Kiai. Nah, ini lagi. Dari mana dan apa? Kita kepada Amiruddin. Di daerah mana? Di daerah sini Pak Kiai. Yang lain dan apa? Nanti nih. Nah, salah saja teman ini dulu Pak Kiai. Apa itu? Dari Tekalar ini. Amirullah dan Haryani
di Takalar. Apa pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya. 1. Bapak Haji Supu HS dan Rate, Kepala di wilayah Limbung, beserta keluarga di Patirokang. Apa nih? Malakaji. Surat kiriman barangkali bukan Dana Abah yang punya itu. Tidak. Apa aja? Kabupaten Goa, selamat menunaikan ibadah puasa. Tidak perlu dibaca itu, bukan kita yang punya. Ini Dana Abah dah lihat surat ini belahnya. Iya. Nah, yang lain lah. Nah ini pakai. Sudah dianukan. Ini dari Malaysia ini. Nah itu. Dari Abdul Salam. Kaltim pakai. Mana Malaysia? Tunggu. Dan Kaltim dulu. Jangan lekas Malaysia dulu. Kaltim. Apa pertanyaan? Nah ini pertanyaannya pakai. Biasa saja. Selamat bersantap sahur Abdul Salam, Kalimantan Timur, dan juga keluarga di Palopo. Oh, Sulawesi Selatan. Kirim lagi dan apa ini? Apa pertanyaannya kalau? Ada ini. Itulah saya bilang dibaca surat di rumah dan apa, jangan di sini dibaca. Supaya dikontrol. Ini pakai suruh baca juga. Iya, saya baca terus. Dan apa yang harus kontrol di rumah ini semua? Sudah dikontrol pakai. Ternyata surat kiriman dan apa baca urusannya RRI. Menghabis waktu dan apa? Ya, ini. Tarakan. Ini Tarakan dari Tarakan. Yeah. Dan Naba dengan Pak Kiai. Nah, ini suratnya Pak Kiai. Di kampung saya kalau ada orang mau menuai, ditanami selamanya mengadakan berzanji, baru berangkat ke itu sudah dibaca itu dan apa? Sudah dibahas berzanji. Sudah masalah berzanji sudah deh. Iya, kalau begitu sudah selesai nih. Ya. Kalau begitu ini dah pakai. Ya. Nah, ini pertanyaannya dari saudara. Saya mau tahu itu yang surat dari Malaysia yang mana? Ada. Coba itulah dulu. Malaysia itu lihat dulu. Tidak usah itu. Saya mau tahu mana yang surat Malaysia bagaimana bunyinya. Surat Malaysia. Nah, ini suratnya pakai. Bunyinya adalah sebagai berikut. Siapa namanya itu? Nah, namanya orangnya. Nah, orangnya bernama Samsuddin Mustafa. Malaysia. Ada sepasang suami istri. Sedang istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain. Tidak tahu oleh suaminya. Setelah hamil baru diketahui oleh suami. Apakah pernikahan itu sah menurut hukum agama Islam? Mohon penjelasan. Satu persoalan. Ya. Kedua lagi? Yang kedua. Mau dilanjutkan? Kami punya teman kawin dengan seorang gadis non-Islam yang mempunyai 2 orang anak. 2 anaknya Pak Kiai. Sedang merasa lama-lama mempertahankan agamanya masing-masing. Sama-sama mempertahankan agamanya masing-masing. Apakah pernikahan itu dibenarkan oleh agama Islam? Nah, mohon penjelasan Pak Kiai. Yang ketiga, kami punya teman sedang perbuatannya hanya memakan uang rentenir, atau membungakan uang sebanyak 20% sebulan, dan hasilnya tersebut dikumpulkan dan diberikan kedua orang tuanya untuk pergi menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Apakah ini dibenarkan Pak Kiai? Apakah ibadah hajinya itu menurut hukum Islam? Mohon jawaban Pak Kiai dengan Denaba. Inilah Pak Kiai. 3 saja persoalan. Iya. Persoalannya. Masalah istri kawin lagi kita sudah bahas dulu. Iya.
bahwa seorang istri tidak mungkin melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum diceraikan oleh suaminya. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang masalah kawin dengan wanita non muslim. Kawin dengan wanita non muslim dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 dibolehkan, tapi bukan dianjurkan. Cuma yang jelas laki-laki wanita muslim tidak ada jalan untuk kawin dengan laki-laki yang bukan Islam. Perkawinan tidak sah berdasarkan surat Mumtahanah ayat 10. Itu. Kemudian masalah rente. Nggak punya teman lagi. Ya kan itu yang kawin dengan anak. Dan yang ketiga masalah ibunya naik haji dengan uang rente. Apakah sah hajinya? Jika ibu itu tidak tahu, hajinya sah buat ibu. Yang berdosa adalah anak. Tetapi jika dia sudah tahu bahwa uang yang dibawa itu adalah tidak halal, dia seharusnya tidak usah naik haji. Karena dan uang itu lebih baik dia kembalikan karena uang itu uang haram, sama dengan istilah riba dan naba. Nah, itu masalahnya. Jadi sebaiknya dia hati-hati. Dan naba. Jangan sampai tidak sah hajinya. Nah, sekian Pak Kiai. Baiklah. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.